Kisah pertengkaran Soekarno dan Jenderal Sudirman dan adegan pelukan yang diulang. Soekarno pernah bertengkar dengan Jenderal Sudirman saat agresi militer dua Belanda mau menduduki Yogyakarta. Namun, terlepas dari pertengkaran itu, Soekarno dan Sudirman adalah sahabat yang sangat dekat. Kedekatan mereka dapat dilihat dari panggilan yang disematkan. Soekarno memanggil Sudirman dengan sebutan Dinda karena umur Sudirman yang lebih muda 15 tahun daripada Soekarno. Sedangkan Sudirman memanggil Soekarno dengan sebutan Kanda. Panggilan ini juga dapat dilihat dari surat Soekarno yang ditulis sebulan sebelum Sudirman wafat. Jenderal Sudirman wafat pada 29 Januari 1950 dalam usia 34 tahun. Kanda doakan kepada Tuhan moga-moga Dinda segera sembuh, tulis Soekarno. Pertengkaran Presiden Soekarno dan Panglima Besar TNI Jenderal Sudirman terjadi saat agresi militer dua Belanda hendak menduduki Yogyakarta. Pertengkaran ini terjadi ketika Belanda menurunkan ribuan pasukan marinir dan pasukan infanteri ke Yogyakarta Desember 1948. Pertengkaran terjadi akibat perbedaan pandangan antar keduanya. Soekarno memilih ditahan dan berunding dengan Belanda. Tapi Jenderal Sudirman pantang mengikuti kemauan penjajah dan memilih berperang total melawan Belanda. Soekarno pun ditawan pada 19 Desember 1948. Sebelum pasukan payung militer Belanda mendarat dengan menguasai Bandara Maguwo, Jenderal Sudirman mendatangi Soekarno. Saya minta dengan sangat agar Bung Karno turut menyingkir. Rencana saya akan meninggalkan kota ini dan masuk hutan. Bung, pergilah bersama saya, kata Sudirman memohon. Pagi itu Soekarno sedang berpakaian. Engkau seorang prajurit, tempatmu di medan pertempuran dengan anak buahmu, dan tempatmu bukan pelarian untukku. Aku harus tinggal di sini sehingga memungkinkan aku untuk berunding dan memimpin rakyat kita semua, kata Soekarno dalam autobiografi Penyambung Lidah Rakyat 2007. Jenderal Sudirman kembali bertanya apakah ada perintah sebelum pergi bergerilya. Apakah ada instruksi terakhir sebelum saya berangkat? Tanya Sudirman. Jangan adakan pertempuran di jalan dalam kota. Kita tidak mungkin menang. Tetapi pindahkanlah tentaramu keluar kota, Dirman. Dan berjuanglah sampai mati. Aku perintahkan kepadamu untuk menyebar tentara ke desa-desa, kata Bung Karno dalam buku autobiografi Penyambung Lidah Rakyat 2007. Soekarno yang berjanji memimpin gerilya kalau Yogyakarta diserang akhirnya memilih menyerah kepada Belanda. Tulis Salim Said dalam Gestapo 65 PKI ID Soekarno dan Soeharto 2015. Dalam autobiografinya, Soeharto menjelaskan perihal situasi genting pada 1949 tersebut. Ia menyebut memberi kesempatan kepada pemerintah di kota Yogyakarta supaya mengungsi dan melakukan bumi hangus. Tetapi ternyata yang mau mengungsi adalah Pak Dirman dalam keadaan sakit. Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan untuk tinggal di tempat. Nyatanya mereka ditawan Belanda, kata Soeharto. Jenderal Sudirman saat itu menginginkan tentara Indonesia bersama rakyat perang total melawan agresi militer Belanda. Namun, Soekarno memilih tertangkap tanpa perlawanan yang diduga untuk mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Usai agresi 2 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Presiden Soekarno lalu memerintahkan Letkol Soeharto menjemput Jenderal Sudirman di hutan. Jenderal Sudirman yang marah tentu enggan menuruti perintah. Di perang gerilya, Jenderal Sudirman bersama pasukannya sudah habis-habisan hingga ditandu ketika paru-parunya mati sebelah. Namun jiwa prajurit Jenderal Sudirman memaksanya pulang. Dia menuruti perintah kembali ke ibu kota. Saat itulah ada momen unik saat Soekarno memeluk Jenderal Sudirman. Frans Mendur, ahli potret dari IPPHOS dan juru foto kesayangan Soekarno diperintahkan mengabadikan pertemuan itu. Jenderal Sudirman datang ke Gedung Agung, tempat tinggal Soekarno. Namun, Jenderal Sudirman yang masih marah hanya diam saja. Soekarno pun berinisiatif mencairkan suasana yang membeku tersebut. Ia menghampiri Sudirman lalu memeluknya. Namun, Soekarno merasa pelukannya dengan Jenderal Sudirman terkesan kaku sehingga foto berpelukan itu harus diulang. Maklum, Jenderal Sudirman masih marah kala itu. Frans Mundur tidak mendapatkan gambar yang bagus saat pelukan pertama. Ya sudah, diulangi lagi dengan Zuetjesnya, kata Soekarno. Presiden Soekarno lalu meminta Jenderal Sudirman mendekat. Ayo supaya lebih dramatik, kata Soekarno. Jenderal Sudirman menurut dan jadilah gambar pelukan itu menjadi foto paling terkenal saat revolusi fisik saat itu.